Ada yang dapat cahaya seperti gunung di depannya. Bagaimana orang yang dapat cahaya besar seperti gunung? Jalan menuju sirat aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sampai sore hari ini kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Amsayna wa amsal mulku lillah. Kerajaan itu semuanya milik Allah. Kekuatan itu milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi Allah semua yang di langit dan di bumi. Kita hanyalah salah satu dari ciptaan Allah yang diperintahkan untuk senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, kayaknya ini perlu juga bro. Ini belum hidup. Semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Jumat jamaah, tanggal 1 Jumadal Ula. Maka nanti kita kajian kalau bisa sebelum maghrib sudah berhenti, supaya kita bisa memanfaatkan waktu untuk berdoa, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat bagaimana as-salafus saleh, mereka menghadapi akhir hari Jumat, mereka itu benar-benar memanfaatkannya untuk berdoa, untuk berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena memang Nabi memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak salawat pada hari Jumat khususnya. Baik, kita akan melanjutkan cerita, bukan cerita, kajian kita tentang setelah ditiupkannya sangkakala, setelah timbangan, setelah adanya kisos di antara makhluk-makhluk itu. Kemudian apa yang terjadi dengan manusia? Ada pengelompokan manusia. Manusia dikelompok-kelompokkan. Mereka mengikuti nabi-nabi mereka. Bendera-bendera dan panji-panji itu dikibarkan. Artinya setiap nabi mengibarkan panjinya. Yang ikut di belakangnya adalah umatnya. Dan manusia yang berada di bawah panji para nabi pun dikelompokkan sesuai dengan amalan. Rasulullah SAW mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamati wala fakhr. Aku adalah sayyidu waladi Adam, yang termulia di antara anaknya Adam pada hari kiamat. Wala fakhr. Dan aku ucapkan itu bukan karena sombong. Di muka bumi ini sekarang, di kehidupan dunia ini, kita melihat banyak orang yang mencela Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang menghinakan beliau alaihi salatu wassalam. Tapi kelak pada hari kiamat semuanya akan tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah yang termulia di antara mereka. Mereka tahu dengan kesalahan mereka mencela Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau juga mengatakan, wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhr. Di tanganku kelak pada hari kiamat adalah bendera pujian. Artinya Nabi memiliki kekhususan sebagai seorang hamba yang suka memuji Allah Jalla Jalla. Bayangkan bagaimana beliau sampai bengkak kaki. Karena apa? Karena ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana ingin mengingatkan kepada jamaah tentang darajatul ihsan dalam beribadah. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Yakni seorang beribadah kepada Allah rindu sama Allah dan menginginkan Allah Jalla Jalla. Dia seakan-akan melihat Allah. Artinya dia terus berbuat kebaikan.
mendekatkan diri kepada Allah dengan perasaan mencari Allah. Kalau nggak bisa, maka derajat yang di bawahnya, orang yang beribadah dalam kondisi takut selalu karena merasa dilihat oleh Allah Jalla Jalla. Nabi kita alaihi salatu wasallam bengkak kakinya sholat karena apa? Karena beliau beribadah seakan-akan melihat Allah. Beliau mengatakan, afala aku abdan syakura. Masya Allah. Tadi air 2, sekarang 1 kerdus Bang. Masya Allah. Gimana Bang Ahmad ini? Oh, baru datang airnya. Nah, afala akun abdan syakura. Inilah tingkat ihsan. Ketika seorang terus beribadah karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut, lari, senantiasa diawasi. Nah, itu tingkatan bagus. Tingkatan ihsan juga. Ketika orang beribadah merasa diawasi terus. Tapi ada orang yang beribadah bukan karena merasa diawasi terus, tapi karena dia sudah cinta dan mengharap ridho kepada Allah yang memerintahkan dia untuk beribadah. Nabi mengatakan, wa biyadi liwaul hamd, dan tanganku nanti bendera pujian, wala fakhr, dan aku mengucapkan itu bukan untuk menyombongkan diri, bukan. Untuk apa? Untuk menceritakan nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa ma min nabiyyin yauma idzin adam wa man siwahu. Tidak ada satupun nabi pada hari itu, mulai Nabi Adam dan siapa saja selain Nabi Adam, illa tahta liwa'i, melainkan semuanya itu di bawah benderaku. Artinya mereka ada bendera buat nabi-nabi, tapi bendera yang di depan adalah benderanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard wal fakhr. Dan aku adalah orang yang pertama kali keluar dari kuburannya, dan aku mengatakan itu bukan karena kesombongan. Nabi menceritakan hal itu semua bukan karena kesombongan. Allah berfirman tentang pengelompokan manusia ini, bagaimana manusia nanti akan dikelompokkan sesuai dengan amalannya. Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Ini disebutkan di surat Shafat ayat 22-23. Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka. Artinya sesuai dengan kezalimannya. Dan kalau kita melihat di dunia ini, subhanallah, orang-orang zalim itu berkumpul dengan yang kezalimannya semisal. Artinya perampok kumpulnya sama perampok biasanya, pencuri sama pencuri, pencopet sama pencopet, pezina sama pezina, peminum khamr sama peminum khamr. Itu Allah perintahkan kepada malaikat nanti untuk mengumpulkan orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka, dan plus sesembahan mereka. Apa yang mereka sembah dari selain Allah. Fahduhum ila siratil jahim. Setelah timbangan itu, ini sudah saatnya untuk digiring menuju kemana? Kepada jahim, kepada jalan neraka sudah. Itu dikelompokkan untuk digiring ke sana. Karena azab yang mereka dapatkan semisal nantinya. Artinya sesama perampok yang sudah dikumpulkan bersama perampok. Allah berfirman di surat Takwir ketika menceritakan tentang kiamat, idza syamsu kuwirat. Kemudian di ayat ke-7 Allah mengatakan, wa idzan nufusu zuwijat, dan jika jiwa-jiwa dipasangkan, tadi sesuai dengan amalannya, sesuai dengan kecondongannya. Kemana dia suka sebenarnya sih? Beberapa ahli tafsir menjelaskan ayat ini. Mereka mengatakan bahwa pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang memiliki amal semisal amalannya. Kayak kalau di sini orang-orang yang kerja di perusahaan itu biasanya kumpulnya ya sama mereka. Yang kerja di situ kumpul sama mereka, dan burung itu berkumpul dengan yang sejenis.
Antum pernah ngelihat burung gagak ngobrol sama burung pipit? Datang ngobrol, kayaknya nggak ada. Burung pipit ngelihat langsung terbang gitu. Gagak kumpulnya sama gagak, koruptor bersama koruptor, ulama bersama para ulama. Kita akan dihimpunkan. Bagaimana dengan kita? Kita nanti akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingat dengan hadis Anas bin Malik, ketika datang seorang lelaki menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapan kiamat itu terjadi? Nabi mengatakan, "Wa ma a'datta lis-sa'ah?" Apa yang engkau persiapkan untuk kiamat itu? Orang ini mengatakan, hubbullahi wa rasulihi, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang aku persiapkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa innaka ma'a man ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Seperti itu pula nanti di padang mahsyar dikelompokkan, dan kelak di dalam neraka pun seperti itu. Fa innaka ma'a man ahbabta. Di surga pun seperti itu. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Qala Anas, fama farihna ba'dal Islam farahan asyadda min qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kok nggak pernah gembira setelah kegembiraan kita masuk Islam seperti kegembiraan kita dengan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam ini. Fa innaka ma'an man ahbabta. Sesungguhnya engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Qala Anas, waalaikumsalam. Anas mengatakan, fa ana uhibbullaha wa rasulahu wa Abu Bakar wa Umar. Aku cinta kepada Allah dan cinta Rasulullah dan cinta Abu Bakar dan cinta Umar. Fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'mali. Aku berharap dikumpulkan bersama mereka, walaupun secara amalan aku tidak bisa mendekati mereka, aku tidak bisa beramal dengan amalan mereka. Seperti itu orang akan dikumpulkan nanti jamaah. Kemudian akan ada kegelapan menuju sirat. Jadi orang yang lagi enak-enak dikumpulin di sana setelah timbangan, itu masih dalam kondisi mereka bisa melihat satu sama lainnya. Kemudian ada kegelapan menuju sirat. Allah akan memberikan cahaya pada waktu itu kepada orang-orang yang beriman sesuai dengan amalannya. Awal kita bicara tentang keringat. Bagaimana kondisi manusia setelah keluar dari kuburannya menuju ke padang mahsyar? Mereka akan berkeringat. Keringat mereka sesuai dengan amalannya. Pembagian cahaya juga sesuai dengan amalannya. Di surah At-Tahrim ayat 8 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian, memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya surga-surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari Allah tidak menghinakan nabinya. Allah tidak menghinakan orang-orang yang beriman bersama Nabi. Nuruhum, di sini cahaya mereka. Allah akan kasih cahaya yas'a baina aydihim wa bi aymani. Di kanan mereka, di depan mereka, mereka mengatakan yaquluna rabbana atmim lana nurana. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Mereka berjalan menuju ke sirat, meminta kepada Allah supaya disempurnakan cahaya mereka.
waghfir lana, dan ampuni dosa-dosa kami. Tetap mereka minta ampunan kepada Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Semua membawa cahaya sesuai dengan amalannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Rasulullah SAW menceritakan peristiwa perjalanan menuju Sirat ketika ada kegelapan di sana. Fayu'tawna nurahum ala qadri a'mali. Mereka diberi cahaya sesuai dengan amalan mereka. Faminhum man yu'ta nurahu misal jabal baina yadayhi. Masya Allah. Ada orang yang mendapatkan cahaya seperti gunung di depannya. Antum bisa bayangin ketika ada kegelapan, mati, semua orang mengeluarkan cahaya. Yang punya HP langsung hidupin HP-nya, senternya. Ada yang cahayanya bagus, ada yang ternyata baterai HP-nya habis, dia nggak bisa berbagi cahaya. Ada yang dapat cahaya seperti gunung di depannya. Bagaimana orang yang dapat cahaya besar seperti gunung? Jalan menuju Sirat aman. Karena dalam kegelapan itu orang-orang kafir itu berjatuhan ke dalam neraka jahanam. Mereka digiring ke sana. Sedangkan orang-orang beriman, mereka punya cahaya menuju kemana? Menuju ke Sirat, menuju ke surga sebenarnya. Tapi tidak bisa mereka masuk surga kecuali harus melewati Sirat. Itu kepastian, nggak bisa lagi sudah. Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab pun tetap harus melewati Sirat. Wa in minkum illa waridun, semuanya akan melewati. Nah, ini orang punya cahaya sehingga dia bisa berhati-hati sampai kepada Sirat lalu melewati Sirat. Wa minhum man yu'ta nurahu duna dzalik, ada yang lebih kecil daripada gunung. Wa minhum man yu'ta nurahu mithlan nakhlati biyamini. Apa ada yang mendapatkan cahaya seperti pohon kurma di kanannya. Artinya cahayanya itu mendampingi dia. Dia jalan terus bersama cahaya. Wa minhum man yu'ta duna dzalika. Ada yang lebih kecil dari itu, hatta yakuna akhiru dzalika yu'ta nurahu ala ibhami qadami. Orang terakhir dalam pembagian cahaya itu, ini orang-orang beriman nih jamaah. Karena yang kafir tadi digiring menuju ke neraka jahanam, yang beriman dikasih cahaya sesuai dengan amalannya. Ada yang cahayanya terakhir nih, yang paling kecil itu cahayanya ditaruh di jempol kakinya. Yudhi'u marratan wa yudfi'u marrah. Cahayanya kedap-kedip, hidup sebentar terus mati. Fa'idha awa'a qaddama qadamahu. Kalau hidup orang ini gelap sekali jamaah. Artinya yang di sebelahnya punya cahaya sebesar gunung, dia nggak bisa nebeng sama dia, nggak bisa. Maka orang ini apa yang dilakukan ketika hidup? Dia maju satu langkah, qaddama qadamahu. Mati dia berhenti. Wa idza tafi'a qam. Kalau mati dia berhenti. Ditunggu lagi cahayanya itu. Artinya perjalanan dia menuju Sirat saja lama. Mungkin sebagian orang sudah masuk ke surga, udah lewat sana, dia belum nyampe ke Sirat. Fayamurruna ala Sirat. Kemudian setelah itu mereka melewati Sirat. Di surat An-Nur ayat 40 Allah mengatakan, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Barang siapa yang Allah tidak kasih cahaya, maka nggak ada cahaya buat dia. Di sini antum lihat kenapa orang-orang beriman doanya, Allahumma atmim lana nurana, sempurnakan cahayamu ya Allah buat kami. Karena yang ngasih cahaya Allah Jalla Jalaluh. Rambut orang yang tahallul akan jadi cahaya. Makanya dianjurkan orang yang berumrah itu untuk botak. Boleh dia memendekkan, boleh.
tapi diusahakan memendekkan semuanya. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu laisa min sya'rika sya'ratun taqa'u fil ard. Ini hadis Ubadah bin Samit mengatakan, sesungguhnya tidak ada satu rambutmu yang jatuh di bumi ketika digundul itu dibotakin illa kanat laka nuran yaumal qiyamah, melainkan akan jadi cahaya pada hari kiamat. Akan jadi cahaya. Jadi maunya antum berapa terserah. Maunya 7 helai rambut, tafadhol. Kan ada orang yang penting sah lah Ustaz. Di sini 7, di sini 7, di sini 5. Berapa? 7 tambah 7 tambah 5, 19, tambah lagi belakang 2, 21. Ya itu jadi cahaya dia, sesuai dengan rambutnya, dengan jumlah rambutnya itu. Karena Nabi SAW mengatakan sya'rah, dengan setiap rambut itu akan jadi cahaya. Oleh karena itu perempuan pun yang berumrah dianjurkan mencukur semua rambut. Dengan cara apa? Kalau rambutnya 2 kepang, diambil ujung rambutnya itu, dipotong, kan semua rambutnya itu. Kalau antum tidak mau botak nggak apa-apa, paling nggak memendekkan semua rambutnya. Ya, seperti kalau lagi cukur lah. Di Indonesia orang cukur, ada nggak di Indonesia orang cukur, anu mas, di sini 7 mas, di sini 8, nggak ada. Seperti itulah cukurnya tuh. Kalau mau bicara sah saja. Kalau bicara hukum fikih, sah nggak orang yang tahallul hanya beberapa helai rambut? Sah insya Allah. Pahalanya sesuai dengan jumlah rambutnya itu. Biku dalam riwayat lain dikatakan dengan setiap rambut itu dihapuskan dosa. Jadi kalau orang botak dengan sejumlah rambutnya itu, dosa dia diampuni oleh Allah SWT. Dikasih pahala dengan sejumlah rambutnya, dan dihapuskan dosa dengan sejumlah rambutnya, kemudian dikasih cahaya dengan rambutnya. Kemudian mereka yang akan mendapatkan cahaya yang sempurna adalah orang-orang yang berjalan dalam kegelapan. Menuju kemana? Menuju ke rumah Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kita melihat di negeri kita jamaah ya, kadangkala orang pulang tengah malam. Dari mana mereka? Dari kafe, dari konser musik, dari nonton bola, nobar jam berapa? Jam 3 pulang, anak berjalan di kegelapan malam. Tapi dari mana? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud, "Basyiril masya'ina fi dhulam ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju ke masjid. Berjalan dalam kegelapan menuju ke masjid dengan cahaya yang sempurna. Pada hari kiamat Allah akan sempurnakan cahayanya. Dan alhamdulillah sekarang kegelapan itu tidak terlalu terlihat jemaah. Ana pernah merasakan kegelapannya berjalan ke masjid itu ketika berada di sebuah pulau. Ada pulau namanya Pagerungan Kecil. Ada yang tahu Pagerungan Kecil? Masya Allah. Itu ana datang subuh mau ke masjid, tidak ada cahaya sama sekali, nggak ada lampu. Jadi bintang-bintang itu terang sekali. Cuma keluar rumah itu, ya Allah, anak ngomong mau jalan ini nggak bisa. Karena pertama anak bukan orang sana, anak takut jalan tahu-tahu ada anak tangga, ada apa, nabrak sana, sama sekali tidak ada cahaya. Maka orang akan berhenti menunggu ada cahaya. Dan yang anak lakukan pada waktu itu menunggu sahibul bait keluar, karena dia punya senter. Dia punya senter, anak ikut sama dia sampai ke masjid. Ketika menuju masjid, masya Allah, masjidnya pakai sudah pakai apa? Genset. Masjidnya ada cahaya, tapi di rumah-rumah nggak ada cahaya. Orang yang berjalan di kegelapan, kita kadang-kala malas karena gelap. Aduh, malas lah.
dan orang-orang munafikin. Kenapa mereka tidak mendapatkan cahaya? Nanti kita akan bicara orang munafikin. Mereka dapat cahaya sebentar langsung hilang. Karena buat mereka sholat isya dan subuh adalah sholat paling berat buat mereka. Apa sebabnya? Kegelapan. Sedangkan selama ini mereka sholat hanya untuk ujian orang. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau sholat, orang-orang munafik itu malas-malesan. Yura'unan nas, sholatnya pun riya, karena untuk dilihat. Isya dan subuh susah untuk riya. Karena apa? Gelap, orang semua pada tidur dan istirahat. Kemudian uban jadi cahaya. Masya Allah, mana yang paling banyak ubannya? Itu jadi cahaya. Nah, Masya Allah. Gimana? Kalau diubankan sendiri nggak boleh lah, supaya jadi putih semua gitu ya. Iya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Barang siapa yang beruban dalam kondisi dia muslim, dalam kondisi dia melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka uban itu akan menjadi cahaya buat dia pada hari kiamat. Makanya seorang muslim ketika beruban, uban itu ujian. Sebagian di antara kita nggak mau kelihatan tua. Sudah beruban, semir, nggak apa-apa semir, tapi jangan yang hitam. Kenapa? Kalau semir hitam kan nggak tahu orang kalau antum sudah tua. Tapi orang yang beruban itu kita diperintahkan untuk menghormati orang yang beruban. Pertama, itu akan jadi cahaya buat dia pada hari kiamat. Kalau ini hadis riwayat Ibnu Hibban, dan Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tantifus syaiba, jangan dicabut uban. Subhanallah, ada orang yang kerjanya bukan nyabut ubannya, dia nyabut uban tapi jenggotnya yang dicabut. Ada yang pakai duit biasanya tuh. Kadang-kala udah putih-putih dia cabutin, subhanallah. Ya mungkin karena kurangnya ilmu jamaah, karena kurangnya ilmu. Nabi alaihissalam mengatakan la tantifus syai', jangan dicabut uban itu. Fa innahu ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Tidak ada seorang muslim pun yang beruban dalam Islam melainkan itu akan jadi cahaya buat hari kiamat. Akan jadi cahaya buat hari kiamat. Subhanallah jamaah. Wa fi riwayatin kataballahu lahu biha hasanah wa hatta anhu biha khati'ah. Rawahu Ahmad. Dalam riwayat lain dikatakan Allah akan tulis dengan setiap ubannya itu satu kebaikan. Sehingga orang kalau beruban seharusnya dia senang. Ya Allah, aku sudah tua ya Allah. Dengan harapan uban itu menjadi peringatan buat dia. Uban itu menggiring dia untuk lebih dekat sama Allah. Bukan dicabut. Ya, anak masih ingat waktu anak kecil dulu ketika SD. Kita disuruh nyabut ubannya bapak kita, dikasih 25 rupiah dulu zaman. Per helai. Antum bisa bayangin. Padahal itu akan jadi cahaya pada hari kiamat. Dan dihapuskan dosanya satu dosa. Maka jangan dicabut uban. Kalau tidak ingin kelihatan tua, orang kan nggak ingin, masih ingin kelihatan muda, boleh dirubah ubannya, tapi sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Beliau menganjurkan agar para sahabat merubah ubannya bapaknya Abu Bakar Siddiq. Ghayyiru syaibah, rubah ubannya, warnanya diganti. Wajannibuhu sawad, kata Nabi alaihissalatu wassalam, jauhkan darinya warna hitam. Kalau kita bicara hukum fikih, Ustaz, hukumnya apa sih merubah dengan warna hitam?
Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Nabi nyuruh kita menghindarinya. Antum bisa hindari, hindari. Kalau bicara hukum fikih panjang antum. Iya, ada ulama yang mengatakan larangan itu hanya untuk karohah. Tapi kalau untuk karohah antum nggak tinggalkan. Ya kan makruh cuma Ustaz, kata dia. Ya seharusnya yang makruh itu kita tinggalkan. Yang sunnah kita amalkan. Sunnahnya tidak warna hitam. Kok malah maksa warna hitam? Maka jauhkan dari warna hitam supaya ya penghuni neraka itu akan berteriak nantinya. Wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Penghuni neraka akan berteriak mengatakan, wahai Rabb kami, keluarkan kami dari api neraka. Kami akan beramal tidak seperti yang kami amalkan. Kami akan beramal dengan amalan yang soleh. Lalu apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum. Bukankah kita sudah kasih umur sama kalian? Sama, kita kasih waktu kepada kalian. Sebagaimana kepada yang lainnya kita kasih waktu. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Cuma tidak ingat kecuali orang-orang yang ingat. Udah dikasih umur sama Allah. Dan telah datang kepada kalian an-nadhir. Nadhir itu peringatan. Nabi itu pembawa peringatan. Dan di antara peringatan yang Allah berikan kepada orang yang dikasih umur adalah uban. Nadhir itu uban. Jadi antum kalau bercermin, antum lihat, ya Allah, wis tua ternyata. Nah, anak kadang-kadang lihat beberapa helai jenggotan, ya Allah udah putih anak, ternyata udah tua gitu. Maka dengan seperti itu antum semakin sadar kalau antum harus berubah, harus menjadi lebih baik dari yang kemarin. Ingat, uban akan jadi cahaya. Orang-orang munafik diberi cahaya karena ketika pengelompokan manusia, orang munafik kelompoknya sama siapa? Sama muslim kan? Artinya mereka masih di kelompoknya orang-orang Islam. Karena mereka muslim, sama perjalanan itu mereka orang-orang Islam. Dalam penimbangan pun bersama mereka. Di sini disebutkan di surah Al-Hadid ayat 13-14. Surah Al-Hadid ayat 13-14. Apa kata Allah? Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Pada hari orang munafik laki-laki, perempuan-perempuan yang munafik berkata lilladzina amanu. Mereka berkata kepada orang-orang yang beriman karena mereka berada di barisan mereka. Unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggu kita, jangan jalan duluan, supaya kita bisa dapat cahaya dari kalian. Karena terlihat orang-orang Islam dalam pembagian cahaya itu, mereka melihat orang-orang Islam dapat cahaya. Maka orang-orang munafikin meminta agar orang-orang beriman menanti mereka, agar mereka dapat bagian dari cahayanya. Qila rji'u wara'akum. Kalian balik ke belakang, cari cahaya buat kalian. Faltamisu nur. Cari cahaya di belakang. Mereka balik ke belakang cari cahaya. Faduriba bainahum bisurin lahu bab. Ketika itu dibikin pagar, jemaah. Di situ pemisahan orang-orang munafikin dari orang Islam. Jadi selama awal itu masih kumpul, sampai pengelompokan manusia di sini disendirikan mereka, dikasih pagar yang ada pintunya, yang kalau dari arahnya orang-orang beriman penuh dengan rahmat, di arahnya orang-orang munafikin penuh dengan azab. Yunadunahum. Orang-orang munafik tahu nih orang-orang Islam ada di balik sana, di balik pagar itu. Mereka berteriak menyeru orang-orang Islam, alam nakum ma'akum? Qalu bala. Mereka bertanya, bukankah kita bersama kalian? Kita sholat bersama kalian, kita berjihad bersama kalian, kita puasa bersama kalian. Qalu bala. Iya, kalian ketika di dunia bersama kita. Walakinnakum fatantum anfusakum. Tapi kalian memfitnah diri kalian sendiri. Kalian menolak kebenaran tersebut.
wa tarabbastum wartabtum, kalian menunggu-nunggu kehancuran buat umat Islam. Itu seperti itu orang munafik. Orang munafik itu kalau Islam menang susah dia, tapi kalau Islam kalah bangga dia. Dan kan itu yang ditunggu-tunggu sama mereka. Wartabtum, dan kalian ragu dengan kebenaran. Antum lihat di masa sekarang ini tidak sedikit orang yang mengatakan Islam ragu dengan adanya surga, ragu dengan adanya hari kebangkitan. Wa gharratkumul amani, dan kalian tertipu dengan angan-angan kalian. Ya orang nanti seperti nanti, hatta jaa amrullah, sampai datang keputusan Allah, utusan Allah, datang kiamat, datang kematian. Wa gharrakum billahil gharur, dan kamu telah tertipu terhadap Allah oleh tukang tipu, oleh setan yang menipu dia. Maka jamaah kita perlu mengkoreksi diri kita. Ketika bicara munafik, jangan sampai mengatakan, oh kalau ana nggak mungkin munafik Ustaz. Alhamdulillah, antum tahu para sahabat Nabi. Abdullah ibn Abi Mulaikah, seorang tabi'in, mengatakan adraktu Salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menjumpai 30 sahabat Nabi. Bertemu dengan Abu Hurairah, bertemu dengan Aisyah, bertemu dengan sahabat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, bertemu dengan sahabat-sahabat yang banyak sekali. Abdullah bin Abi Mulaikah. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Semuanya itu takut tertimpa kemunafikan. Bayangkan, sahabat Nabi takut munafik. Apalagi kita jemaah. Nggak ada satupun di antara mereka yang mengatakan imanku seperti imannya Jibril, seperti imannya Mikail. Nggak ada. Al-Hasan al-Basri mengatakan la yakhafuhu illa mu'min wa la ya'manuhu illa munafik. Tidaklah orang yang merasa aman dari kemunafikan kecuali dia tuh orang munafik. Jadi kalau ada orang merasa dia orang nggak mungkin munafik, itu tuh orang munafik. Dan adapun orang yang takut kemunafikan, itu orang yang beriman jemaah. Dan berkaitan dengan orang-orang munafikin, azabnya lebih pedih daripada orang-orang kafir. Antum bisa bayangin, dia masih merasakan seakan-akan mereka masih mengatakan kita akan selamat nih. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Dia masih seakan-akan menipu Allah nih karena bergabung dengan umat Islam terus dia. Tapi ketika dikasih itu pagar, selesai mereka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di keraknya neraka yang paling dalam. Bagaimana kondisi orang-orang kafir? Orang-orang kafir berjatuhan di neraka jahanam. Mereka tidak melewati sirat. Mereka digiring ke sana karena mereka sudah selesai. Sedangkan orang-orang beriman, kenapa Allah tidak masukkan orang beriman jamaah langsung menuju surga? Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Bukankah bisa langsung tahu-tahu di dalam surga? Apa hikmahnya mereka harus melewati sirat? Pembedaan. Mana kasih hadiah? Pembedaan apa? Perbedaan tingkatan amal. Ya, mungkin itu menjadi jawaban. Boleh. Fadhal. Baik. Siapa yang mau jawab lainnya? Agar bisa merasakan nikmat yang Masya Allah nih, agar mereka bisa melihat neraka itu jatuh, sehingga merasakan nikmat yang besar sekali. Orang itu akan merasakan nikmat karena selamat dari musibah. Dan itu doanya kita kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian cukup? Enggak. Wa qina adzabannar. Dengan melewati sirat itu orang akan melihat bagaimana azab di sana. Sehingga ketika dia melewatin itu sirat, Allah kebahagiaannya sempurna buat dia.
karena Allah telah menyelamatkan dia. Tapi berkaitan dengan beberapa kejadian di padang mahsyar, Ana akan sebutkan beberapa. Insyaallah besok kita akan bicara tentang sirat ya. Tentang sirat, bagaimana itu modelnya sirat. Ana melihat ada beberapa amalan yang indah yang Allah sebutkan pahalanya buat mereka kelak di padang mahsyar. Nanti orang akan merasakan. Nah, orang yang azan, bagaimana kelak pada hari kiamat mereka? Lehernya panjang, mereka bisa melihat ke arah yang jauh. Mungkin sebagian mengatakan, Ustaz, lehernya panjang kayak apa? Jerapah. Wallahu a'lam jamaah. Itu kemuliaan buat mereka. Dia bisa melihat ke tempat yang tidak bisa dilihat orang-orang yang kita tahu bagaimana orang-orang al-jababirah, orang-orang yang sombong itu rupanya seperti semut yang diinjak-injak. Tapi ada orang yang Allah kasih hal itu. Kemudian orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid itu tidak akan merasakan ketakutan. Kenapa? Karena cukup ketakutan tebasan pedang buat mereka itu di dunia. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi mengatakan, lisyahidi indallah sittu khisal. Orang yang mati syahid itu memiliki 6 karunia buat dia. Yughfaru lahu fi awwali daf'ah, dia diampuni dengan awal terbunuhnya, dia diampuni dosa-dosanya. Wa yara maq'adahu minal jannah, dia bisa melihat tempat dia di surga. Wa yujaru min adzabil qabr, dia diselamatkan dari azab kubur. Wa ya'manu minal faza'il akbar, dia akan diamankan dari ketakutan yang besar pada waktu itu. Wa yuba'u ala ra'sihi tajul waqar, akan diletakkan di kepalanya taj, apa bahasa Indonesia, mahkota, mahkota kewibawaan. Al yaqutatu minha khairun minad dunya wa ma fiha, satu permatanya. Anda kalau melihat raja-raja dulu pakai mahkota ada apa? Permatanya ya. Itu satu permatanya yang ada di kepalanya orang mati syahid lebih baik dari dunia dan isinya. Wa yuzawwaju sintaini wa sab'ina zawjah minal huril ain, dan akan dinikahkan dengan berapa? 72 bidadari. Allahu akbar. Wa yushaffa fi sab'ina min aqribai, dia akan diberi kesempatan untuk memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Baik, kemudian berkaitan dengan orang-orang al-kadhimin al-ghaib, orang-orang yang suka menahan emosinya. Ada orang-orang yang Masya Allah ketika marah dia berusaha untuk menahan emosinya, tidak membiarkan amarahnya menjadi jadi. Ibu-ibu kadang kala marah sama suaminya, cobalah untuk menahan emosinya. Bapak-bapak marah sama anaknya, tahan emosinya, kontrol emosinya. Karena penghuni surga itu adalah al-kadhimin al-ghaid, orang yang suka menahan emosi. Dan pada hari kiamat Allah akan memanggil orang yang menahan emosinya di hadapan semua makhluknya sama. Dalam hadis riwayat Tirmidzi ini, lalu dia dikasih pilihan untuk memilih dari bidadari mana yang dia suka. Allah kasih pilihan. Ketika dia menahan emosinya, Allah akan mengangkat derajatnya. Allah memberikan pilihan itu bukan tahu-tahu di surganya dia dikasih apa? Dikasih bidadari, enggak. Di hadapan orang-orang untuk menunjukkan kedudukan orang ini yang agung. Karena biasanya di dunia ini orang yang marah itu yang dikatakan hebat. Oh Masya Allah,
harus seperti itu. Tapi kalau orang yang nggak marah, memaafkan, aduh, gimana muslim kayak seperti ini, kata dia. Kadang-kala dihinakan mereka, padahal dengan menahan emosi itu Allah Jalla Jalaluhu akan mengangkat derajatnya. Baik, tadi udah yang berkaitan dengan uban. Keutamaan wudu tadi yang kita bicarakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku akan dipanggil pada hari kiamat itu dalam kondisi penuh cahaya, tangan, kakinya, tempat wudu dia itu. Kemudian disebutkan bahwasanya tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Perhiasan orang beriman itu nantinya dikasih perhiasan sesuai dengan wudunya dia. Jadi tempat wudunya itu akan penuh dengan perhiasan. Maka berusaha untuk menyempurnakan wudunya. Bukan berarti wudunya kita berlebihan, jemaah. Memang ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Artinya kita cuci tangan ini cuci sampai sini, cuci kaki sampai lutut. Dan subhanallah ya, ana masih ingat waktu anak SD itu ana cuci kaki itu sampai lutut. Padahal syariatnya sampai mata kaki. Kenapa sampai lutut? Supaya bukan cahayanya kemudian plus perhiasannya sampai lutut, enggak, tetap kita sesuai dengan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ana rasa kita cukupkan sampai di sini.